Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nama saya Rizky Ananda dari kelas Qora Stambuk 2022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas proyek yaitu khutbah Jumat tentang keutamaan tadarus pada bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kama amara wa ashhadu anna alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah azghama liman jahada bihi wa kafara wa ashhadu an sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil insi wal basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mata sola ainu binazari wa asdani bi khabari amma ba fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa zarul fawakhisa ma zahara wa ma batan wa glam wa annallaha amarakum bi amri bada'a bi nafsihi wa sani bi malaikatil sabahati biqudsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan serta dapat berkumpul mendengarkan khutbah Jumat seperti biasanya. Salawat bertekikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Salawat tak lupa kita aturkan dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin azamakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi. Kita berusaha senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini tema khutbah Jumat kita yaitu adalah memperbanyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini sejumlah umat muslim disibukkan dengan beragam kegiatan ibadah dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam menjelang tidur. Seolah ibadah menjadi kegiatan yang tak pernah lepas dari amal sunnah di bulan mulia. Salah satu ibadah yang lekat dengan bulan ampunan ini adalah tadarus Al-Quran. Sebab itu Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Boleh dibilang Ramadan tanpa ramai dengan lantunan ayat suci, bagikan masakan tanpa garam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara utuh, tidak bertahap, dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Pendapat ini dikemukakan oleh banyak ulama seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di, dan sejumlah pakar tafsir lainnya. Semua ulama sepakat bahwa bertadarus Al-Quran merupakan ibadah yang sangat mulia. Mereka sejak dulu menjadikan tadarus sebagai aktivitas selama Ramadan. Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran 60 kali sekali Ramadan. Imam Malik akan menyudahi aktivitas mengajarnya pada bulan Ramadan untuk memfokuskan kepada membaca Al-Quran.
Kemudian ada juga Sufyan Ats-Tsauri, juga akan meninggalkan ibadah-ibadah sunnahnya dan berfokus kepada membaca Al-Quran. Zubair bin Haris Al-Yamami, ulama ahli hadis dari kalangan tabi'in, ketika memasuki bulan Ramadan akan mengumpulkan banyak mushaf guna dibaca bersama murid-muridnya. Masih banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan perhatian ulama untuk bertadarus pada bulan Ramadan. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama besar yang ahli dalam bidang akidah, menganut mazhab Asy'ariyah, dalam bidang fikih bermazhab Hambali, menuturkan bahwa dasar anjuran perbanyak tadarus Al-Quran saat Ramadan dalam riwayat Ibnu Abbas berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwaduma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fil kula lailati min Ramadana fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajudu bil khairi manar nahiri mursalah. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu malaikat Jibril. Jibril merupakan menemui setiap malamnya untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawan Rasulullah SAW melebihi angin yang menghembus. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah setor hafalan Al-Quran kepada malaikat Jibril pada setiap malam hari Ramadan. Oleh sebab itu, memperbanyak baca Al-Quran disunahkan pada malam hari di bulan tersebut. Alasan malam yang dipilih karena waktu tersebut merupakan momen yang hening, sehingga memungkinkan seorang untuk lebih khusyuk dalam membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin azakumullah, agar memperoleh pahala tadarus yang maksimal, kita juga harus memperhatikan kitab suci majelis yang sangat dimulaikan. Tentunya adab-adab, etika-etika di antara adab tersebut, adapun dengan khusyuk dan merenungi setiap maknanya. Ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran menyimpan samudra pelajaran yang tak pernah kering, janji pahala surga maupun kisah umat-umat terdahulu. Sebagainya semua dimuat dalam kitab yang terdiri dari 114 ayat ini. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya saat kita membacanya tidak asal bunyi, tapi juga merenungi maknanya yang penuh khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu anzalnahu ilaika mubarakul la yadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah, supaya menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Quran Surat Sad ayat 29. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan besar Al-Quran diturunkan di bumi adalah untuk direnungi kandungannya, sehingga bisa menjadi penuntun hidup sejati. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Iqtan bahwa menyampaikan kita disunahkan merenungi ayat Al-Quran saat membacanya sampai menangis. Jika belum bisa menangis, usahakan tetap khusyuk dan penuh kesedihan sehingga ekspresi kita seolah-olah menangis. Masyiral muslimin azamakullah, ada berikutnya adalah memperindah suara. Al-Quran yang dibaca dengan suara merdu akan membuat rasa khusyuk dan mendorong pendengar untuk merenungi kandungannya. Oleh sebab itu, saat bertadarus kita juga dianjurkan menggunakan suara yang merdu. Imam Nawawi menegaskan, semua ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan ulama-ulama setelahnya, sepakat bahwa memperindah bacaan Al-Quran hukumnya sunnah. Tapi dengan catatan, jangan sampai upaya ini merusak bacaan seperti memanjakan harakat di luar batas yang berlaku, membaca pendek harakat yang seharusnya panjang, menambah atau menghilangkan huruf, dan sebagainya. Jika sampai demikian, maka haram. Dasar anjuran memperindah suara ini, di antaranya sabda Rasulullah, Zayyanul Qur'ana bi aswatikum, yang artinya hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Masyirul muslimin azamakullah, demikianlah khutbah yang singkat ini sampai khotib sampaikan. Semoga kita selalu diberi spirit untuk membaca dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, dan kelak di akhirat, di akhir memperoleh syafaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi
lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amaron wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah azghawa liman zahada bikum wa kafara wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi matta salata ainu bina zoni wa azani bi khabari amma ba. Faya ayyuhan nas ittaqullaha wa zarul faw wa hisama suhara wa ma batan wa glam wa anna allaha amarakum bi amri bada bi nafsihi wa saniya bi malaikatihil masab bi qadsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa izatil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruhil azim yadhkurkum washkuru ala ni'matihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.